pertama, kemiskinan. Kemiskinan saya akan artikan menurut apa yang saya pahami, yakni kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasarnya secara maksimal, dan artian ia kekurangan kemampuan untuk memberikan asupan-asupan terhadap dirinya sehingga dapat dikatakan layak oleh diri sendiri dan halayak umum atau halayak ramai. Dan jikalau kita berbicara tentang kemiskinan harus dihilangkan atau kita sikapi dan bantu. Karena apa? Kemiskinan merupakan keadaan yang menyedihkan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut atau kita bermasabar terhadap hal demikian. Jikalau kita tidak bisa membantunya, minimal membantunya, maka kita berikan sumbangsi pemikiran dengan artian menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di sini sebenarnya bukan tugas kita sebagai masyarakat umum, tapi jikalau kita ingin, maka itu lebih baik dan kita menjadi entrepreneur atau menciptakan usaha-usaha. Di situ dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu banyak masyarakat. Dan ini perlu kita lakukan karena jikalau kemiskinan tidak disikapi dengan benar, maka akan timbul kejahatan di kalangan masyarakat dan artian tindak kriminal. Umumnya itu mencuri, mengambil barang yang bukan miliknya karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kita berpindah karena kemiskinan itu berdampak buruk masyarakat. Di antara dampaknya yakni kekurangan gizi. Ini di antara permasalahan bangsa, yakni yang kedua itu kekurangan gizi. Kalau kita berbicara mengenai tentang kekurangan gizi itu di mana keadaan manusia tidak mampu memberikan asupan-asupan terhadap tubuhnya sendiri, sehingga mengakibatkan fungsi dalam dirinya itu tidak mampu bekerja dengan baik atau maksimal. Ini juga perlu kita sikapi, karena jika kita tidak sikapi akan menciptakan manusia-manusia yang lemah. Berbicara mengenai permasalahan bangsa, yang mana mengenai kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Ketika kita berbicara masalah sumber daya manusia yang masih rendah, timbul satu pertanyaan, yaitu mampukah kita bersaing di tengah persaingan global saat ini? Kemudian apa sih sebenarnya faktor-faktor penyebab rendahnya SDM di Indonesia? Yang pertama itu faktor pendidikan, yang mana kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini tidak luput dari sorotan pemerintah dan juga masyarakat Indonesia itu sendiri. Namun karena kurangnya kesadaran bagi masyarakat dan pemerintah, sehingga banyaknya yang memilih atau terpaksa untuk putus sekolah. Karena apa? Karena biaya yang mahal dan perekonomian keluarga yang terhitung miskin. Permasalahan bangsa yang selanjutnya yakni pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja. Pengangguran di sini menjadi permasalahan bangsa yang diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Sebab jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang diminta. Banyaknya pengangguran juga dapat disebabkan oleh kurangnya keahlian yang dimiliki oleh seseorang tersebut, sehingga tidak semua lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan dapat menerimanya. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni peran wirausaha. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Salah satu masalah yang belum terpecahkan yakni kurangnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, peran wirausaha di sini harus mampu menciptakan lapangan kerjanya sendiri.
Adapun cara-cara untuk menciptakan lapangan kerja. Yang pertama, dimulai dari apa yang Anda sukai. Seperti yang banyak orang katakan bahwa melakukan sesuatu itu dimulai dari apa yang kita sukai. Karena kita ketika menyukai, maka kita akan melakukan pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati. Yang kedua, tidak takut untuk gagal. Banyak orang yang di luar sana yang ingin memulai usahanya, tetapi karena perasaan yang takut gagal yang selalu menghantui mereka, sehingga mereka takut untuk memulainya. Jadi, seorang wirausaha di sini harus berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya, memulai dari yang paling mudah. Jika kita merasa kesulitan untuk memulai usaha besar, maka kita dapat memulai dari usaha yang paling kecil atau yang dianggap paling mudah. Oleh karena itu, dengan berjalannya waktu akan semakin besar atau akan semakin meningkat. Selanjutnya yakni berbisnis dengan modal yang kecil. Jika yang menjadi problem sehingga seseorang tidak melakukan usaha karena keterbatasan modal, maka wirausaha di sini bisa melakukan usaha tersebut dengan menggunakan atau memilih modal yang kecil, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial tidak hanya mengacu pada meningkatnya jumlah kemiskinan, melainkan juga salah satunya dikarenakan kurangnya penyediaan lapangan pekerjaan. Masyarakat terbiasa menunggu hadirnya lowongan pekerjaan baru sesuai dengan kualifikasi yang mereka miliki. Padahal masyarakat bisa menerapkan konsep kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja sendiri. Nah, oleh karena itu, kewirausahaan sangat penting untuk dimiliki dan dipahami oleh setiap orang. Kewirausahaan mendorong seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dari ide-ide kreatif dan inovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan orang-orang dengan pemahaman kewirausahaan yang baik akan melihat risiko sebagai peluang. Selanjutnya, peran wirausaha dalam menambah pemasukan sektor pajak. Nah, pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Peran wirausaha dalam menambah sektor pajak yakni wirausahawan yang menjadi pengelola suatu usaha atau lembaga ataupun orang pribadi yang memiliki aset. Ketika seorang wirausahawan teratur dalam membayar pajak, maka otomatis wirausaha juga memiliki peran dalam menambah investasi dalam suatu negeri.